Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Lukman Hakim dari Universitas Terbuka UPBJJ Jember, Okjar Wuluan. Di sini saya akan membagikan beberapa hal ilmu dari pencak silat, olahraga pencak silat ya. Olahraga pencak silat, hakikatnya silat adalah salah satu cabang olahraga bela diri yang terdapat di Indonesia. Olahraga bela diri pencak silat adalah warisan nenek moyang bangsa Indonesia, karena pencak silat lahir dari kebudayaan bangsa Indonesia, maka perkembangannya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti watak, sifat, dan bakat masyarakat yang berada di daerahnya masing-masing. Selain keadaan masyarakat dan sifatnya, faktor alam bisa mempengaruhi perkembangan pencak silat itu. Misalnya keadaan tempat, iklim, keadaan sosial, dan lain sebagainya. Pencak silat adalah cara bela diri yang menggunakan akal sepenuhnya. Akal yang dimiliki manusia lebih sempurna bila dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain. Oleh karena itu, tidak mustahil jika manusia dapat menguasai segala macam ilmu di dunia ini. Gerak dasar pencak silat adalah suatu gerak terencana, terarah, terkoordinasi, dan terkendali yang mempunyai 4 aspek, yaitu satu, kesatuan. Aspek yang pertama, aspek mental spiritual. Yang kedua, aspek bela diri. Yang ketiga, aspek olahraga. Dan yang keempat adalah aspek seni budaya. Dengan demikian, pencak silat merupakan cabang olahraga yang cukup lengkap untuk dipelajari, karena memiliki 4 aspek yang merupakan kesatuan utuh dan tidak dapat dipisahkan. Sejarah berdirinya pencak silat di Indonesia sudah sangat lama, namun baru kelihatan dengan sangat jelas ketika berdirinya organisasi pencak silat IPSI. Sejak saat itu pula nama pencak silat resmi digunakan. Sebelumnya di daerah Sumatera lebih dikenal dengan istilah silat, sedangkan di tanah Jawa kebanyakan dikenal dengan istilah pencak silat. Pada periode kepemimpinan Edi M. Kalapraya, Indonesia memiliki hasrat untuk mengembangkan pencak silat ke mancanegara dengan mengambil prakarsa pembentukan dan pendirian persekutuan pencak silat antar bangsa atau disingkat dengan Persilat pada tanggal 11 Maret 1980 bersama Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Keempat negara tersebut akhirnya dinyatakan sebagai negara-negara pendiri organisasi pencak silat internasional. Upaya pengembangan pencak silat yang dipelopori Indonesia dan anggota Persilat lainnya sampai saat ini berhasil menambah anggota Persilat. Penambahan anggota ini memberikan dampak pada usaha IPSI dan anggota Persilat lainnya untuk memasukkan pencak silat ke dalam multi event di tingkat Asia, yaitu Asian Games. Dengan membentuk organisasi pencak silat Asia Pasifik pada bulan Oktober 1999,
Organisasi pencaksilat di Indonesia yang disebut dengan Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI didirikan pada tanggal 18 Mei 1948 di Surakarta, diprakasai oleh Mr. Wongsonegoro yang saat itu menjabat sebagai Ketua Pusat Kebudayaan. Ya teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang teknik dasar dari pencaksilat. Yang pertama yaitu sikap pasang. Sikap pasang adalah teknik berposisi siap tempur optimal dalam menghadapi lawan yang dilaksanakan secara teknis dan efektif. Sikap pasang dapat berpola, serangan atau belaan. Dalam pelaksanaannya, sikap pasang merupakan kombinasi dan koordinasi kreatif dari kuda-kuda, sikap tubuh, dan sikap tangan. Ditinjau dari taktik penggunaannya terdiri dari dua sikap, yaitu yang pertama sikap pasang terbuka, yakni sikap pasang dengan posisi tangan dan lengan yang tidak melindungi tubuh. Yang kedua yaitu sikap pasang tertutup, yakni sikap pasang dengan posisi tangan dan lengan melindungi tubuh. Nah, setelah kita mempelajari tentang sikap, selanjutnya kita akan mempelajari tentang gerak langkah. Gerak langkah adalah teknik berbeda atau mengubah posisi disertai dengan kewaspadaan mental dan indera secara optimal untuk mendapatkan posisi yang menguntungkan atau dalam bahasa Inggrisnya favorable ya, atau kondusif, dalam rangka mendekati atau menjauhi lawan bagi kepentingan serangan dan belaan yang dilaksanakan secara taktis, dan lawan pelaksanaannya selalu dikombinasikan dan dikoordinasikan dengan sikap tangan gerak langkah. Nah, di akhir video ini saya akan membagikan video tentang gerak angkat gaya yang dikombinasikan dengan sikap pasang.
Untuk selanjutnya atau yang nomor 3, kita akan membahas tentang tangkisan. Tangkisan adalah suatu teknik untuk menggagalkan serangan lawan dengan melakukan tindakan menahan serangan lawan dengan tangan, kaki, dan tubuh. Contoh tangkisan antara lain base, terus ada gedik, kelit, siku, dan potong. Nanti saya akan membuatkan videonya ya teman-teman, video hasil dari praktek saya di IPTB Taktik SCN Bandung bulan 3. Ya, selanjutnya kita akan belajar tentang pukulan. Dalam pencak silat, olahraga sesuai dengan peraturan yang ada disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pukul ini adalah berbagai macam teknik serangan yang dilakukan dengan mempergunakan segala teknik pukulan yang terdapat dalam pencak silat dalam bentuk apapun. Boleh dipergunakan untuk menyerang yang dikhawatirkan dalam upaya memperoleh angka. Selanjutnya, teknik pukulan juga dapat dibagi atau yang sering dipergunakan dalam perlombaan adalah pukulan depan, pukulan sengkol atau bandul, pukulan samping, dan pukulan lingkar. Nah, berikut videonya. My heart rages around like an ocean in my head, because there are so many things that I left unsaid. Nah, untuk yang nomor 5, yaitu kita akan belajar tentang tendangan. Tendangan merupakan teknik dan taktik serangan yang mempergunakan untuk jarak jangkau jauh dan sedang mempergunakan tungkai sebagai komponen penyerang. Dalam pencak silat olahraga, teknik tendangan yang masuk sasaran mendapatkan nilai 2. Teknik-teknik tendangan yang terdapat dalam pencak silat pada prinsipnya dapat dipergunakan untuk menyerang dalam pertandingan pencak silat olahraga. Namun, bagaimana hanya dengan pukulan? Tidak semua teknik tendangan dapat dipergunakan dalam pertandingan, berdasarkan efisiensi pelaksanaan teknik tendangan dan efektivitas untuk memperoleh angka serta keselamatan yang melakukan tendangan tersebut. Teknik tendangan pada pertandingan olahraga adalah tendangan lurus, sabit atau T, belakang, jejak, dan jadul. Berikut adalah videonya.
Ya teman-teman, itulah video dari pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kata atau gerakan yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.